Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen coba nunjukin caranya menghubungkan beberapa sound card dan beberapa speaker monitor tanpa harus lepas pasang kabel kalau misalkan mau ganti-ganti perangkat. Di sini alatnya gue sebutnya speaker controller atau monitor controller, kayak gini bentuknya. Ini alatnya nanti yang digunakan untuk menghubungkan semua alat yang ada di setup meja gua. Sebenarnya kalau mau beli jadi si monitor controllernya ini ada, namun harganya itu sangat fantastis mahalnya. Yang 2 channel input stereo dan 2 channel output stereo itu harganya kisaran 1,3an. Itu yang kelas murahnya. Kalau yang kelas atasnya itu harganya bisa sampai 5 atau 6 jutaan. Di sini gue ngerakit karena ngejar budget biar nggak terlalu banyak keluar di sana. Ya pokoknya nanti pantengin aja cara routingnya. Di sini juga udah gue siapin beberapa jack ya, udah banyak banget. Ada sekitar, pokoknya yang di setup ini kabel yang udah gue pasang ini nanti totalnya ada 30-an nanti. Ya pokoknya gitu aja deh. Nanti kalian tonton deh cara routingnya gimana. Karena di sini gue menggunakan beberapa sound card dan 3 set monitor. 3-nya itu terdiri dari 2 speaker atau 2 pasang speaker monitor biasa dan 1 buah subwoofer. Di sini gue pakai subwoofer untuk cari mix dari si low end ya, low atau subnya biar bisa kedengeran kalau menurut gue. Ya udah deh, kita lanjut ke proses routingnya aja. Ya lanjut ke cara pemasangannya. Di sini sudah terpasang tadinya sebelum udah gue siapin. Ini kabel ke speaker monitor, total ada 6 kabel mono ya. Jadi ada 3 set speaker. Ini buat speaker 1, 2 dan subwoofernya. Nah, di sini udah ada perkabelan untuk nyambung-nyambunginnya. Karena di sini gua pakai lumayan banyak output, jadi gue membutuhkan kabel yang banyak. Langkah yang pertama mungkin gua akan coba pasang outputnya dulu. Output dari si box ini ke speaker-speaker yang akan gua gunakan nantinya. Oke, ini nanti masuk ke sini. Pokoknya nanti box ini berfungsi sebagai menghubungkan ke semua alat yang ada di meja gua, mulai dari sound card, mixer sampai ke speaker. Jadi gue tidak perlu melepas pasang alat-alat yang ada di meja gua, terutama di kabelnya ya, biar simple dan gak ribet. Kemudian gue pasang dulu output dari si sound card ke mixer. Kenapa harus ke mixer? Karena nanti ketika gue final mixing, biasanya gue summing di mixer. Jadi untuk ngebalance ulang, nge-rebalance-nya gue di mixer. Dari sound card masuk ke mixer, dari mixer nanti balik lagi ke sound card. Cuma nanti sebelum dia masuk ke sound card, dia masuk ke box ini dulu. Jadi ini bersifat sebagai loopback dari summing yang gue lakukan di mixer. Gue akan pasang outputnya dulu. Mulai kusut ya, baru sedikit sudah mulai terlihat kusut. Jadi banyak kabel, makin ribet nantinya teman-teman. Kemudian ini punya sound card si Focusrite. Nanti Focusrite kayaknya harus di atas ini deh, ya, biar nggak ribet. Nah, baru 4, kurang 4 lagi. Nah, baru 4, kurang 4. Sekarang akan gue coba pasang lagi. Dia masih nyala. Jadi sebagai catatan, sebelum kita selesai melakukan proses pemasangan, usahakan alat-alat yang kita hubungkan ini dalam keadaan mati. Takutnya nanti dia mengakibatkan kerusakan ketika ada kabel-kabel yang tersentuh dengan hal yang tidak diinginkan. Oke, proses output dari si sound card sudah selesai. Sekarang dari mixer masuk ke box.
controller. Oke, dia sudah terhubung. Sekarang kita akan hubungkan loopback-nya L. Ini ada channel L. Jadi box ini gue rakit sendiri karena gue hobi ngerakit. Jadinya gue nggak perlu beli alat yang dinamakan monitor controller yang harganya mahal itu. Karena gue ngerti routingnya, jadi gue nggak usah pusing-pusing lagi mikirin budget. Kayaknya di kesini aja deh, biar nggak riuh. Oke. Kemudian Focusrite L masuk ke sini dan R-nya oke, selesai. Sekarang M audio ini 4 channel karena gue butuh output 3 dan 4, maka nanti dia masuk ke mixer aja routingnya. Ini pakai RCA unbalance. Masih kelihatan rapi, kita mundur-mundurin kabelnya. Oke, sudah terhubung M audionya. Terakhir ada ini output M audio masuk ke controller. Sorry, gue lupa coy. Oke. 3. Dah. Sekarang sudah terhubung semua kabel-kabelnya. Sisa beberapa ini cadangan, nanti kalau misalkan masih ada yang kurang terapikan dulu. Oke, selesai. Sekarang gue akan coba hidupkan komputernya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses testing dari alat-alat yang sudah kita hubungkan tadi. Sekarang gue pengen coba di sound card yang ini dulu nih, si Fast Track. Dia yang coba gue aktifkan di channel 34. 3 dan 4 itu masuk ke mixer yang tadi kita hubungkan pakai RCA di sini. Sekarang kita akan coba buka audionya. Oh, dia sudah ada suaranya di channel 3 dan 4. Posisi speaker kedua gue. Sekarang akan gue coba di subwoofer. Oke, di subwoofer udah nyala, channel 3 dan 4 juga. Sekarang gue akan coba di speaker HS. Oke, aman, gak ada masalah, channel kiri kanannya hidup. Sekarang gue akan coba di bagian line-nya, di channel line yang ada di M audio ini. Dia posisinya ada di HS dulu ya. Hidup. Oke, dia hidup, gak ada masalah. Kiri kanannya nyala. Oke, di 3 dan 4. Oke, di output speaker kedua gua nyala. Sekarang kita akan coba di subwoofer, posisi
line 1 dan 2. Oke, subwoofer juga nyala. Sekarang gue akan coba pakai si Focusrite 2i2. Sekarang kita akan coba di channel speaker pertama. Dia hidup tanpa ada masalah, kiri kanan nyala. Sekarang di speaker kedua gue. Oke, dia hidup juga. Sekarang kita coba di subwoofer 2i2. Oke, dia juga nyala ternyata. Sekarang kita masuk ke proses yang paling ribet, yaitu proses ngecek di channelnya si ini, soundcard yang panjang ini, si Steinberg. Oke, dia nyala, nggak ada masalah. Speaker kedua. Dia hidup juga. Sekarang di subwoofer terakhir. Dah. Jadi hidup semua. Sekarang gue akan coba fitur loopback-nya. Sekarang kita coba cek di sini. Kalau misalkan di sini ada sinyal yang bergerak, tandanya loopback-nya itu berhasil. Oke, dia langsung nyala di sini. Artinya loopback-nya itu berhasil, dan di grafik di komputer juga sudah ada terlihat. Tandanya di loopback-nya ini juga nggak ada masalah, nggak pincang sebelah audionya. Oke, jadi sudah selesai proses pemasangan kabel dari beberapa sound card dan beberapa speaker. Tanpa harus lepas pasang, kita bisa mengontrol semua alat yang ada di meja ini. Oke, jadi cukup sudah ya proses tes yang udah gue lakukan tadi. Semuanya itu berhasil dengan baik dan tidak ada audio yang bermasalah di sini. Semuanya itu berjalan normal, berarti rakitan gue ini sukses. Ini waktu itu proses sakitnya juga agak lumayan lama, kurang lebih gue 5 jam mengerjakan benda ini. Karena semuanya ini masih hand wire, solder manual, kurang lebih ada sekitar hampir 200 titik yang disolder di box ini. Karena fungsi si box ini, selain dia untuk mengkontrol dari beberapa input dan output, dia gue fungsikan sebagai loopback dan menjadi DI box. Di sini juga ada channel DI box-nya. Jadi gue nggak perlu beli DI box, udah punya DI box, nggak perlu beli monitor controller yang harganya mahal, udah ada. Nggak perlu beli alat loopback, sekarang udah ada dengan semua alat rakitan yang udah gue buat di sini. Jadi mungkin alat ini amat sangat berguna untuk kalian yang memiliki audio interface lebih dari 2 atau lebih dari 1 ya, dan memiliki beberapa unit speaker monitor tanpa harus lepas pasang kabel. Kan biasanya kalau orang yang nggak ngerti gitu kan, punya 2 sound card terus punya 1 pasang speaker, lepas pasang dipindahin, lepas pasang pindahin. Kan hal itu kan bisa membuat soket yang ada di outputnya ini menjadi cepet rusak. Dan gue menghindari hal itu, daripada nanti sound card gue yang rusak, mendingan alatnya yang rusak. Alat ini yang rusak ya maksudnya. Yaudah deh, sampai di sini dulu sharing singkatnya tentang proses pemasangan kabel yang ada di setup audio interface dan speaker monitor gue. Terima kasih buat yang udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video gue yang berikutnya. Goodbye.